Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar pada tahun ajaran baru. Teman-teman kalian ada yang tidak ada kelas? Ya, baik semua ya. Ya. Berapa jumlah kita hari ini? Hari ini masuk semua? Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh yang paling depan. Siap, gerak, berkawan-kawan kita sebelum belajar berdoa mulai. Sudah telah melakukan doa untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar tema 2. Sudah dapat semua bukunya? Ya, tema 2 apa judulnya? Ya, selalu berhemat energi. Sebelum kita lanjut pelajaran, di sini telah ada gambar. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini? Coba kelompok 1, ada gambar apa saja di sini? Iya, kelompok 1 menyebutkan ada orang yang sedang menjemur pakaian. Kelompok 2 ada gambar apa di sini? Iya, orang senang, olahraga.
deskriptif tentang gambar tersebut. Gambar itu menunjukkan bahwa ada sumber energi. Sumber energinya ini dari mana, Pak? Iya, matahari. Matahari itu sebagai apa? Ya, energi apa coba? Coba kelompok 4, energi apa lagi? Iya, energi panas. Dan energi cahaya. Betul, kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya bagi bumi. Betul sekali. Yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Itu di buku Anda, coba simak ya. Halaman 4. Nah, itu. Sudah ketemu? Ya, ini ya. Panas matahari itu ya. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Panas matahari di sana itu terlihat membantu aktivitas manusia. Contohnya apa itu di sana? Lihat. Ya, mengeringkan pakaian. Iya. Untuk membuat garam. Terus ada apa lagi? Untuk mengeringkan pakaian. Cahaya matahari itu membantu proses apa? Fotosintesis. Terus apa lagi? Fotosintesis juga menghasilkan apa? Nah, ini oksigen. Oksigen itu apa coba? Oksigen itu yang kita menghirup udara oksigen. Oleh karena itu matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi apa lagi? Cahaya dan energi panas. Ya, betul sekali. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Ya. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Nah, jadi sekarang ada yang ditanyakan mengenai gambar tersebut. Gambar di sini adalah. Nah, sekarang Pak kasih lembar kerja. Lembar kerja. Coba. 3. Nah, itu adalah lembar kerja kelompok. Sebelum kalian mengisinya, kalian buat dulu nama kelompok di bawahnya. Isi nama kelompok kalian di bawah sini. Buat namanya. Ya, di bawah sekali dibikin nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba.
menit susah semua ya. Kita akan membahasnya dulu sama teman-teman di kelompok sebelahnya. Coba kelompok 2, ada gambar apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Matahari dan panasnya. Matahari dan panasnya. Oke, boleh. Yang kelompok 2, yang menjemur pakaian. Ya. Kelompok 3, tentang apa matahari? Iya, tentang membunuh cahaya matahari. Ya, boleh. Sudah. Coba baca soal yang nomor 2 yang Pak kasih dulu. Soalnya baca. Berdasarkan gambar, dapat kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga? Mengapa demikian? Nah, coba siapa tahu? Ini Pak sudah jelaskan jawabannya ada di depan. Nah, lihat, matahari sebagai sumber energi terbesar, memancarkan panas cahaya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi, ya. Sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan berada di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, itu. Coba soal yang ketiga, baca lagi. Iya. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Manfaatnya ini, lihat. Bumi dan panas matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, kalau ada matahari berarti itu siang. Kalau mataharinya tidak ada berarti malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi matahari mengakibatkan terjadinya berapa musim? 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim apa saja? Musim panas. Musim apa lagi? Dan musim semi. Nah, itu ya. Coba baca lagi. Dan yang terakhir ialah cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, lembar kerjanya nanti Pak Ira ya. Sudah. Baiklah. Pada tahap pelajaran selanjutnya kita akan mengamati tentang matahari, tentang mengeringkan pakaian tadi. Kita akan melakukan percobaan dan pengamatan. Setelah Pak periksa lembar kerja pada tabel
membuktikan dengan cara praktek di lapangan. Bagaimana kita cara membuktikan? Ini Pak sudah persiapkan alat dan bahannya, dan begitu juga tentang ada juga tabel pengamatannya di sini nanti diisi ya. Di sini ada 3 bahan. Yang pertama yaitu tisu. Ini Pak sudah siapkan tisunya, nanti satu kelompok satu. Dan begitu juga lembar kerjanya. Sudah itu ada lagi kertas, dan yang ketiga yaitu sapu tangan. Nanti kalian di sini diminta untuk membuat kesimpulan tentang percobaan kalian. Nah, baiklah, Pak kasih dulu bahan-bahannya ya. Nanti bisa kita lakukan di luar ruangan. Baiklah, coba kelompok 1 ambil materinya, bahannya. Persiapkan, ayo kelompok 1 ambil. Kelompok 2 silakan keluar di bawah tiang bendera, oke? Silakan langsung menuju lokasi. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah, coba kita eksperimen. Sudah, ayo, kita kelompok yang mana? Lembar pengamatannya. Kita amati. Sama. Ya, kertasnya, kertas sudah dibasah? Kertas. Kertas dicelup. Dimasukkan, dibasah ya. Ini tulis, jangan ya, lembar pengamatannya. Ayo, basah-basah ya. Awas kena itu lembar jawaban. Dah. Nah, kalau sudah masuk lagi kelas, nanti 15 menit kita keluar lagi. Kacau ayam, Pak. Kacau ayam. Jadi tadi kita telah melakukan percobaan menjemur. Yang pertama apa tadi? Oke, itu kita biarkan di sana selama 15 menit. Nanti ada perwakilan kelompoknya untuk melihat
lihat setiap 15 menit sekali dan untuk mencatat hasil yang kalian lihat pada pekerjaan tadi. Sementara menunggu percobaan kita dijemur, kita akan membaca tentang kisah Ali si biji energi. Dengarkan Pak bacakan ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas. Apa itu? Coba ada yang untuk di peternakanku. Ya betul sekali, di peternakanku saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, di batang, daun, butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, itu adalah tentang kisah Ali dan si biji energi. Nah, sudah 15 menit, kita kembali lagi pada pengamatan kita yang di luar tadi. Coba kita lihat kembali. Oke, silakan. Jangan lupa dicatat itu hasil pengamatannya di lapangan. Nah, coba lihat apa yang kalian amati setelah 15 menit pertama. Sudah, masuk lagi, sudah. Jadi apa? Nah, bagaimana tadi di lapangan sudah kita lihat masih tetap basah. Gimana cara mengisi ya? Di sini ya, lihat di tempat tulis di sini tempat mengisinya masih basah, sangat basah. Itu kan cara mengisinya. Oke. Setelah kalian mengamati, sekarang Pak lihat akan kasih lagi di sini yaitu tentang pengamatan kalian, langkah-langkah percobaan ini yang kalian akan Pak nilai untuk lembar kerjanya. Kita lihat laporan kegiatan percobaan. Apa nama percobaan kita tadi? Coba, ada yang tahu? Kalian nanti isi di lembar kerjanya. Pak kasih nanti ya. Laporan kegiatan percobaan apa itu? Tentang panas matahari. Apa tujuannya? Lihat itu nomor 2. Tujuannya untuk mengeringkan. Alat-alatnya tadi apa bahan-bahannya? Mesinnya yang Pak kasih. Nah itu ya langkah-langkah kerjanya tadi. Nah kalian tuangkan di
lembar kerja yang akan Pak berikan ini. Ya. 1, 2, 3. Ayo kerjakan per kelompok. Nama langkah kegiatan tadi apa coba? Kita panas matahari. Tujuannya untuk apa? Yang kita lakukan tadi untuk membuktikan. Ya silakan ditulis di bukunya. Coba kasih jawaban. Untuk membuktikan bahwa panas matahari dapat membantu kegiatan manusia dalam mengeringkan pakaian. Ya, silakan ditulis. Pak kasih waktu 15 menit. Oke. Ya, baiklah. Sudah semua ini tadi yang Pak kasih tentang percobaan tadi. Nah ini, yang ini sudah dikerjakan? Sudah, oke. Nanti, sekarang udah 60 menit. Coba kita lihat lagi. Keluar, kalian bawa masuk. Kita lihat sama-sama apakah sudah kering ataukah belum percobaan kita tadi. Silakan perwakilannya saja. Satu kelompok satu orang. Oke. Satu kelompok satu orang ini. Jangan berlari. Ya, silakan bawa masuk. Oke, coba Pak mau lihat. Yang pertama yaitu tisu yang kalian masukkan. Coba. Hangat, tapi masih basah. Oke. Begitu juga kertas. Kertas masih lembab. Dan ini ada sapu tangan yang di bawah teman ini. Nah ini masih sangat basah. Jadi membuktikan bahwa energi matahari menimbulkan panas. Nah, sudah semua? Sekarang silakan dikumpul lembar kerjanya. Oke, silakan kumpul di sini. Kelompok, ayo kelompoknya, kelompok kumpul. Oke, bagus sekali ya. Nah, sini. Gunakannya. Oke. Baiklah, kita teruskan lagi pelajarannya, yaitu lihat di tempat tulis, yaitu tentang kembali lagi setelah melakukan percobaan. Ini ada, lihat di tempat tulis ada tentang tumbuhan yang terkena matahari, yaitu tumbuhannya apa? Coba lihat di bawah tulis. Iya, jagung. Yaitu oke, sudah. Semuanya disimpan yang kita percobakan tadi. Kita lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu kisah Alisi biji energi. Nah sekarang kalian baca. Nah, sudah tadi kita bacakan sementara menunggu hasil percobaan. Sekarang untuk mengetahui kalian itu sudah paham atau belum, Pak ada lagi di sini, yaitu tentang coba temukan sebanyak-banyaknya manfaat matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk pikiran di bawah ini. Nah, tadi sudah mengerti semua tentang manfaat energi matahari. Sudah tahu semua? Sekarang kalian buat di peta pikiran sesuai dengan
kata-kata yang kalian bikin sendiri. Itu ada 6 kotak. Nah, jadi di sana ada 6 manfaat energi matahari. Ini Pak kasih di buku ya. Kalian nanti tulis apa yang kalian ketahui tentang panas matahari, manfaatnya ya. Oke? Nah, Pak kasih lagi lembar kerjanya. Sudah dapat semua lembar kerjanya? Silakan dibuat nama-nama kelompoknya. Nah, di sini terlihat manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Apa manfaatnya? Coba silakan Pak kasih waktu 30 menit untuk mengisi lembar kerjanya. Baiklah, sudah 30 menit, silakan dikumpul lembar kerjanya. Oke, silakan kumpul. Yuk, kumpul ke kelompoknya, silakan dikumpul ke depan. Ini satu, oke, kelompok selanjutnya. Ya, kelompok satu, bagaimana? Masih belum bisa? Sudah? Gimana yang belum? Oh ya, oke. Ya, coba kita lihat koreksi kelompok 1. Ya, untuk memberikan pakaian bisa membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik ini berarti tenaga surya. Membantu proses pertumbuhan tulang. Oke, pada anak yaitu vitamin D. Ya, bagus. Jadi jawaban di sini sudah bisa semua. Baiklah, kita teruskan lagi. Yang selanjutnya, Pak kasih penguatan tersedikit. Nah, ini energi panas matahari itu adalah salah satu sumber daya yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk siapa? Untuk manusia, betul sekali. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, yaitu sumber daya alam. Jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Coba kalian lihat gambar itu. Gambar apa coba? Iya, betul sekali, jagung. Jagungnya dia apa coba? Dia apa? Dibakar. Kita itu lihat dikasih apa? Ada gambar apa lagi di sana? Dikasih beca. Iya, ada gambar apa itu? Ada gambar kipas, dikasih energi angin. Nah itu ada diskusinya. Coba diskusikan bersama teman-teman, jawab pertanyaan. Nah, ini apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, kalau banyak nak jagung, biasanya kalau jagung itu banyak yang berminat pada tahun baru. Untuk merayakan tahun baru maka jagung meningkat.
Nah, kalian tuangkan di buku di lembar kerja yang Pak berikan. Ini Pak kasih ya, supaya kalian bisa mengisinya. Ini. Kita dari Bapak tulis sini, Pak kasih. Satu, kelompok ya. Silakan dibuat kelompok nama kelompoknya. Silakan. Ya, coba didiskusikan dengan teman kelompoknya, yaitu apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi. Apa yang terjadi, coba? Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, itu ada 2 jawaban. Silakan, coba lihat kelompoknya. Ayo, kerjakan kelompok ini, coba lihat. Coba di buku itu ada, coba lihat tentang pelajaran selanjutnya itu ada. Pak beri waktu 15 menit. Ya, sudah 15 menit. Kita akan bahas sama-sama. Coba Pak tanyakan dulu ke semua kelompok. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Iya, betul sekali. Jadi harganya meningkat karena kebutuhan akan jagung semakin tinggi. Apabila jagungnya sedikit, permintaan banyak, maka harganya mahal. Itu adalah ilmu ekonominya ini. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Banyak petani harus banyak-banyak menanam jagung. Ya, itu lembar kerjanya, silakan dikumpul. Yuk, kelas yang silakan kumpul. Oke, kumpul sini. Kita akan membaca teks di papan tulis sudah ada teks, sudah Pak tayangkan, yaitu untuk menambah pemahaman tentang sumber daya alam. Pak baca ya, kalian simak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari mana? Dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Nah, itulah tentang bacaan teksnya. Sekarang setelah kalian membaca teks, kita telah memahami sumber daya alam. Sekarang kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Baca soalnya. Pertanyaan pertama yaitu berdasarkan teks berikut, berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini sudah Pak siapkan lembar kerjanya. Kalian baca di buku, salin di lembar kerja. Nah, silakan Pak kasih waktu 15 menit. Ketua kelompoknya silakan ambil satu-satu. Oke, kasih satu-satu ya. Tuh, satu-satu. Ya. Silakan kalian buat jawabannya. Di buku sudah ada, itu lihat. Nah, ini.
Silakan selamat mengerjakan, Pak. Beri waktu 15 menit. Oke, selesai, sudah 15 menit. Sekarang kita akan bahas sama-sama. Coba baca soal nomor 1 itu yang Pak berikan. Kelompok 1 baca soal. Berdasarkan teks berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak diperbaharui. Apa contohnya? Coba. Yang dapat diperbaharui sebutkan. Yang pertama apa? Ya, tumbuhan. Lagi hewan, sinar matahari, air. Nah, bumi itu yang tidak dapat diperbaharui. Sudah itu ada yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, besi, emas, ya. Terus, ya sudah semua. Ya silakan dikumpul. Oke, kumpul. Ya sudah selesai ya. Kita terus lagi. Yang terakhir kesimpulan. Nah, di sana ada gambar kegiatan ekonomi ya di pasar tadi ya, contoh jagung tadi sudah kita pelajari. Sekarang sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak, oke. Kalau tidak ada, kita akan melakukan evaluasi. Pak beri soal dulu ya. Bentar, Pak kasih soal. Soalnya Bapak tayangkan. Baiklah, sekarang kita akan memasuki tahap penilaian atau evaluasi untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita dalam materi ini. Nah, ini ada 2 gambar, ada 4 soal, 5 soal Pak berikan. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tulis, di buku latihan kalian. Silakan. Itu soalnya tak tayangkan di papan tulis. Silakan kerjakan latihan soalnya. Sudah semua? Sudah semua? Baiklah, silakan kumpul. Buku latihannya silakan dikumpul di sini. Ya. Oke, kumpul di sini. Ayo, dah, ayo. Coba lihat. Ya. Sudah lihat sini ya. Yang pertama, soal pertama yaitu setelah kita amati di sini ada gambar panel surya, di sini ada gambar tumbuhan. Yang pertama, jelaskan pemanfaatan energi matahari yang terjadi pada gambar. Soal kedua, apa hasil dari pemanfaatan energi matahari? Yang soal nomor 2, tuliskan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui
dan yang tidak dapat diperbaharui. Jelaskan penggunaan sumber daya alam tersebut secara bijak. Yang ketiga itu ada teks bacaan. Kita di sana diminta untuk menulis gagasan pokok dan gagasan penghubung paragraf yang di atas. Yang kedua, buatlah tulisan tentang bentuk lain perubahan energi yang kita ketahui. Nah, jadi jawaban nomor 1 ada yang sama seperti jawaban Pak di depan ini. Nah, ini kunci jawabannya. Coba lihat. Oke. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi cahayanya dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Yang A ya. Nah itu, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik. Yang nomor 2, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, hewan, air, udara. Yang tidak dapat diperbaharui contohnya logam, emas, besi, aluminium. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam tersebut secara bijak dapat kita lakukan dengan cara tidak menggunakan secara berlebihan. Yang soal nomor 3, gagasan pokoknya ialah pohon membutuhkan energi matahari untuk tumbuh. Gagasan pendukungnya, dunia menciptakan energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah ini sampai sini. Nanti Pak Koreksi dan Pak Puri nilai yang tidak tuntas. Nanti kita akan mengadakan remedial atau kita ulang lagi untuk latihannya lagi supaya tuntas. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Untuk penutup, jadi kita hari ini belajar tentang apa? Iya, tentang energi matahari. Kita belajar apa saja di sini coba? Belajar apa? Ya, pembelajaran sumber energi. Ada tadi tanam jagung, apa lagi? Coba. Ayo, anak-anak, kita belajar hari ini tentang apa saja? Coba, ayo. Gagasan pokok dan gagasan penghubung. Apa lagi? Panas, energi matahari. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi besok pada jam pelajaran pertama. Kita teruskan dengan pembelajaran kedua. Jadi pelajaran kita hari ini tentang energi matahari. Energi matahari itu ialah sumber yang paling besar bagi manusia, tumbuhan dan tumbuhan. Setelah koreksi, jawaban anak-anak semuanya sudah bagus semua. Jadi tidak ada yang perlu diremedial dan diulangkan kembali. Sampai ketemu besok. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Mas mengingatkan untuk tetap menjaga 5M: mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, menghindari jangan lupa menggunakan prosedur prokes kesehatannya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak berkepentingan mendesak. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini. Coba silakan baca doa pulang.